Assalamualaikum para calon siswa baru, siswa-siswi SMP Infokom tahun pelajaran 2020-2021. Masih di lingkungan SMP Infokom sini. Tadi kita sudah jalan-jalan ke ruang kurikulum, bertanya kepada kurikulum. Kemudian tadi sudah bicara ke Esko TI ya atau IT yang ada di SMP Pokok yang menjadi unggulan di sekolah kita. Kemudian kita sekarang akan mengunjungi Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Dila Cahaya Rosulinda SPD yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana apa saja sih yang dimiliki di SMP ini. Mari kita sama-sama tanyakan. Ayo berangkat. Ini ruangannya. Mari kita sama-sama lihat apakah beliau ada di tempat atau tidak. Kak, kita intip ada atau tidak? Ada guys. Assalamualaikum. Halo. Mbak Dila, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Dila. Ganteng nih Mak. Alhamdulillah. Mau tanya-tanya sebentar nih buat para calon siswa baru tentang sarana dan prasarana yang dimiliki di SMP Infokom ini Pak. Boleh ganggu waktunya sebentar Pak? Silakan Pak, di sini Pak, duduk Pak. Baik, para calon siswa baru SMP Infokom bersama di samping saya ini adalah Bapak Dila Cahya Rosulinda SPD. Di SMP Infokom ini beliau menjabat sebagai Waka Sarana dan Prasarana. Kita pastinya penasaran dong bagaimana sih tentang fasilitas yang ada di gedung ini, fasilitas yang umum maupun yang khusus, serta nanti program-program ke depan. Mari kita tanyakan sama-sama. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan ini terkait gedung SMP Infokom ini. Mungkin para calon siswa baru ingin tahu fasilitas umum yang dimiliki oleh SMP Infokom itu apa saja Pak? Fasilitas umum yang dimiliki oleh SMP Infokom di sini kita untuk luas tanah itu kurang lebih ada 600 meter persegi Pak. 600 meter persegi. Tapi kan kita 2 lantai Pak ya. 2 lantai Pak ya. 2 lantai, jadi dikalikan 2 bisa dibilang 1.200. 1.200 meter. 1.200 meter. Terus untuk masalah kelas itu untuk masalah kelas kita memiliki ruang kelas untuk belajar ada 8 kelas Pak. 8 kelas Pak ya. Itu untuk kelas ya, untuk kelas. Kelas reguler Pak ya, kelasnya kelas biasa. Nah, terus ada juga ruangan-ruangan yang memang itu dibutuhkan juga Pak. Di sini ada musola, kayak musola itu kan. Oh, musola mutlak Pak ya, ada Pak ya sebagai sarana peribadatan. Nah, terus WC juga ada, WC itu untuk siswa laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Jadi beda. Terpisah, ya betul, luar biasa. Ada juga WC untuk guru. WC guru terpisah Pak ya. Untuk siswa dan untuk guru itu beda. Oh ya, ya. Jadi nggak disatuin itu Pak. Terus ada juga sarana untuk UKS apabila nanti ada siswa yang memang sakit, Kurang sehat gitu. kurang sehat di sekolah, kita tangani di UKS Ruang dulu. khusus ya di UKS. Terus Luar juga biasa. ada sarana lab IPA. Laboratorium IPA. Itu di dalamnya komplit. Komplit Pak ya. Komplit. Di dalamnya nanti untuk belajar mungkin calon siswa nanti bisa pas mata pelajaran IPA bisa dipakai di lab IPA itu Pak. Mohon maaf memotong nih Pak Dila. Ya. Lab IPA itu bisa berfungsi juga sebagai moving class Pak ya. Ya. Jadi kelas reguler ditinggalkan kemudian masuk ke lab Ke IPA lab. untuk praktik IPA di sana karena memang fasilitas di sana lengkap ya Pak ya. Iya, calon lengkap. Oke Pak, silakan dilanjut apa lagi? Nah, terus selain daripada laboratorium IPA, di situ juga ada area literasi Pak. Nanti bisa diperlihatkan di depan. Itu ketika kita masuk di gerbang, nengok ke sebelah kanan itu ada area literasi. Nah, area literasi itu nanti bisa dipakai untuk siswa ketika pas masuk sekolah itu kan daripada bercanda,
nunggu bel jam masuk Pak ya, jadi bisa baca-baca buku. Di situ disediakan ada buku, terus juga ada komputer. Ada komputer jadi, Pak ya. Jadi kita selain daripada fisik, ada juga di digitalnya Pak, di e-book. E-booknya elektronik book. Ya. Nah situ ada literasi, terus untuk lebih mendalaminya kita bisa di atas ada ruang perpustakaan. Itu untuk bukunya insya Allah. Selain literasi, selain ruang literasi yang di bawah yang difasilitasi internet, terkoneksi dengan internet Pak ya. Alhamdulillah. Komputernya juga ada ruang perpustakaan khusus ya. di lantai. Wah luar biasa para calon siswa baru. Jadi tambah penasaran nih, apalagi sih yang ada Pak Dila, mangga? Nah terus untuk nanti kan biasanya ada OSIS. Di sekolah ada OSIS. Selalu Pak. Di sekolah manapun pasti ada OSIS ya Pak ya. Iya. Nah, di kita disediakan untuk ruangannya seperti itu Pak. Jadi ruang OSIS sekaligus ruang UKS. Oh, OSIS gabung dengan UKS ada di sana. Jadi kalau setiap hari itu petugas OSIS ada yang standby di ruangan untuk mengantisipasi siswa yang memang kurang sehat dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak ya. Obat-obatannya lengkap Pak di sana. Alhamdulillah. Oh ya Pak, silakan. Nah, terus yang menjadi keunggulan di kita, mungkin tadi Bapak udah tanya-tanya ke Eskul IT Pak ya. Eskul IT iya Pak, sudah kita tanya-tanya dengan Eskul. Nah, di sini kita memfasilitasi anak ataupun peserta didik untuk belajar di digital ataupun di komputerisasi Pak. Nah, di sini kita ada dua, ada lab komputer, ada juga virtual class. Wah, bisa dijelaskan Pak, virtual class itu seperti bagaimana sih? Oke. Untuk lab komputer itu kan seperti biasa Pak. Maksudnya di sekolah manapun biasanya ada lab komputer. Iya, selalu Pak. Nah, ini di kita yang membedakan dengan sekolah lain, di sini ada virtual class. Jadi virtual class ini kelas di mana kita itu zero paper. Tidak ada kertas sedikit. Zero kosong paper kertas, nol kertas. Apa maksudnya tuh Pak? Bisa dijelaskan? Jadi di sini kita kalau belajar kan kita harus pakai buku. Di kelas biasa seperti itu Pak ya. Buku, terus guru nulis di papan tulis, nanti anak nulis. Nah kalau di sini kita ada virtual class, jadi kita untuk nulisnya itu di komputer dan laptop Pak. Seperti itu, jadi kita tidak ada buku sehelai pun. Wow, luar biasa, tanpa buku. Nah, kalau misalkan tanpa buku begitu, para calon siswa baru tentu penasaran dong, bagaimana sih cara ulangannya, pasnya, PTS-nya, dan lain sebagainya kalau misalkan kita tidak menggunakan lagi kertas untuk mengisi ulangan. Bisa dijelaskan Pak perihal itu terhadap pembelajaran zero paper di virtual class ini? Baik. Nah, nanti ketika peserta didik masuk ke PTS dan PAS mungkin Pak ya. Nah, PTS dan PAS kita itu bisa dibilang memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh siswa. Jadi tidak ada pelarangan siswa memiliki gadget tuh Pak. Oh tidak, karena kan justru dianjurkan begitu. Hanya diarahkan kepada hal yang baik. Oke, luar biasa. Jadi PTS dan PAS kita sudah menggunakan gadget, nggak perlu lagi kita bingung-bingung harus bawa pensil harus buat yang melingkari itu Pak. Yang melingkari di penggaris itu suka ada Pak ya. Nah, seperti itu kita nggak perlu ribet, jadi tinggal kalian bawa gadget dan jaringan pun kita sediakan di sekolah. Jadi kalaupun di antara kalian ada yang kuotanya limit, di peserta didik misalnya kuotanya limit, di sini disediakan fasilitas wifi. Jadi tidak perlu khawatir bagi peserta didik yang tidak memiliki data atau kuota Pak ya. Ketika memang sedang pelaksanaan PTS atau PAS itu memang difasilitasi oleh sekolah melalui jaringan wifi yang ada di sekolah. Wow, luar biasa sekali para calon siswa baru. Gimana nggak menarik coba sekolah di SMP Infocom ini. Nah itu dia terhadap ruang virtual class. Nanti bisa kita putar-putar, lihat-lihat bagaimana keadaan virtual class ini sesungguhnya pembelajarannya. Makanya nanti silakan kita tunggu di sini. Nah selanjutnya Pak, apalagi sih Pak ruangan-ruangan yang tersedia atau sarana dan prasarana yang ada di sini? Tadi ada yang kelewat mungkin Pak ya? Oh ya. Tadi ada yang kelewat. Jadi, terus nanti ada pertanyaan entah itu dari orang tua siswa ataupun dari siswa itu sendiri. Gimana Pak kalau misalkan dari siswa tersebut tidak mempunyai handphone? Nah, ya betul. Ini betul. mohon maaf kita bukan menyita atau gimana ya.
karena kan namanya kebutuhan orang itu beda-beda ya Pak ya. Betul. Nah, jadi untuk siswa yang tidak mempunyai handphone, kita fasilitasi melalui laptop ataupun PC. Jadi nggak perlu khawatir karena saya nggak punya handphone, saya nggak bisa ikut PTS ataupun PATS. Kita sediakan melalui PC ataupun di laptop. Seperti Wow, bagi calon siswa baru yang belum memiliki gadget atau handphone, tidak perlu khawatir karena sekolah juga sudah memfasilitasi ulangannya melalui komputer atau laptop Pak ya. Yang ada di sini Pak ya, ada komputer, ada laptop. Wah, luar biasa sekali Pak. Sangat komplit ternyata ya para calon siswa baru. Kemudian ini Pak, sarana-sarana khusus nih Pak yang menjadi keunggulan di SMP Infocom itu apa saja kira-kira Pak? Nah, baik. Untuk sarana khususnya mungkin kita mempunyai juga tadi sudah disebutkan lagi Pak. Laboratorium IPA. Laboratorium IPA. Terus ya udah jelas komputer kita udah punya ya. Untuk komputer di tahun sebelumnya ataupun tahun kemarin kita sudah mempunyai 25 unit komputer. komputer. Satu ruang lab Pak ya? Ya, 25 unit serta untuk laptop kita kurang lebih ada 10. 25 PC, 10 laptop di lab komputer. Nah, di virtual class-nya Pak, tentunya kan di virtual class itu juga membutuhkan komputer. Nah, di virtual class karena memang di virtual kan konsepnya jangan sampai ribet gitu Pak. Ya. Makanya kita setengah-setengah. Jadi setengah yang pakai PC, setengah lagi pakai laptop. Oh, tapi tentunya berfungsi sama Pak ya. Sama. Oke. Kemudian yang lainnya nih Pak, selain sarana belajar komputer yang menjadi barometer pertama dan menjadi keunggulan utama di SMP Infocom Pak ya. Kemudian sarana lainnya itu Pak yang menjadi pelopor di Kota Bogor ini apa nih Pak terobosan yang sudah dilakukan oleh SMP Infocom? Baik. Jadi yang membedakan lagi karena kan di Infocom sekarang lagi rame-ramenya Pak ya. Oh iya. Karena ada Zero Paper-nya, terus di sini ada juga TV dan radio online Pak. Wow, TV. Para calon siswa baru, kita memiliki TV dan radio. Makin penasaran nih, kita tanya, bagaimana Pak? Nah, jadi di sini kita punya TV dan radio online. Ya kalau TV bisa kalian lihat karena kan sekarang udah rame di YouTube. Nah, bisa kalian lihat nanti di Spikom TV. Namanya Spikom TV. Catat, Spikom TV. Jadi para calon siswa baru yang penasaran terhadap radio dan televisi di SMP Infocom, lihat di Spikom TV di channel YouTube-nya Pak ya? Ya, namanya Spikom TV. Terus juga ada radio, ya mungkin kalau di zaman sekarang itu radio kan kurang apa ya Pak ya? Interest ya, kurang banyak peminat begitu Pak ya? Kurang banyak peminat. Nah, makanya kita salurkan juga media radio ini, ya meskipun cakupannya hanya orang tua, guru, serta peserta didik. Jadi bersifat internal antar warga sekolah aja dan peserta didik, antara guru, siswa dan orang tua murid Pak ya. Okay. Itu pun untuk radio karena kalau kita dibilang komersil itu kan harus ada apa sih yang FM, AM itu Pak. Perizinan. Perizinan. Nah ini kita pakainya jadi online, radionya online, jadi memakai kuota. Oh iya. Jadi ini radio yang berbasis kuota internet, tidak radio radio profesional seperti yang lain Pak ya. Ini mah hanya konsentrasi kepada guru, informasi seputar guru, pendidikan, pengajaran dan informasi terkait persekolahan di SMP Infocom Pak ya. Supaya orang tua bisa mengakses ini semua. Bisa Pak. Nanti kan ada itunya apa? Jadi kita mempunyai linknya, linknya nanti di copy kasih ke orang tua. Orang tua bisa memantau. Ya benar calon siswa baru. Jadi orang tua kita juga bisa mengamati informasi dan lain sebagainya ketika memang para calon siswa baru ini terlewat informasi, tapi bisa mendapatkan informasi dari orang tua kalian dengan media informasi yang kita miliki, radio dan televisi serta channel YouTube-nya. Apa tadi Pak? Spikom TV. Spikom TV. Oke. Waduh, luar biasa sekali Pak calon siswa baru. Kita tunggu nanti kalian datang ke sini. Yang terakhir nih Pak,
program pengadaan atau program Bapak selanjutnya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk pengembangan sekolah itu apa Pak? Baik. Karena kita bergerak di bidang IT mungkin Pak ya, bisa dibilang di bidang IT, jadi saya ingin menekankan, bukan saya sih sebenarnya, kita ya. Kita dari sekolah SMP Infocom ingin lebih terstruktur itu kepada bidang IT Pak. Jadi mungkin penambahan unit komputer, terus menambah lagi untuk jaringannya. Jadi jaringan internet kalau misalnya sekarang hanya mencakup kecil, nanti kita akan lebih dibesarkan lagi jaringan seperti itu Pak. Jadi karena memang inovasi-inovasi di kita yaitu di bidang IT, makanya kita lebih menekankan ya seperti itu Pak. Jadi lebih ke arah IT. Wow, luar biasa sekali para calon siswa baru. Bapak Dila Cahya Rosulinda tadi sudah memiliki target untuk pengadaan ke depan adalah pengadaan PC, komputer, kemudian perluasan jaringan, internet dan lain sebagainya. Dan satu hal yang memang harus dicatat bahwa siswa diperkenankan menggunakan gadget, hanya tidak dipergunakan kepada hal yang negatif, tapi dipergunakan kepada hal yang positif dan menjadi media pembelajaran Pak ya. Nah mudah-mudahan informasi itu kita bisa saring dan nanti kita akan sama-sama lihat para calon siswa baru nanti Pak Dila ya. Kita tunggu kedatangannya di sini, kita lihat bagaimana sebenarnya pembelajaran di sini. Dan ngomong-ngomong terima kasih nih Pak Dila atas informasinya. Maaf mengganggu kerjanya karena para calon siswa baru penasaran nih katanya bagaimana sih sarana-sarana yang ada di SMP Infocom ini. Baik Pak Dila, terima kasih sekali atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat bertugas.